Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat Islam. Nikmat Islam itu nikmat agama. Kemudian Allah selalu memberikan kita nikmat sehat, yaitu nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hidup dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sampai hari ini. Tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Cahaya Hati yang membahas tentang agama Islam. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, jauh-jauh dari Tanjung Uma, kemari untuk membintangi podcast saya kali ini. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ustaz? Kenalkan, nama saya Ahmad Iqbal dari STAI Ibnu Sina Batam dari semester 5 PAI reguler. Itu tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di Tanjung Tritip, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Raja. Asli mana? Asli Teluk Sunti ya. Oh, Teluk Sunti. Melayu berarti ya, asli Melayu ya? Tanah Melayu. Oke, mantap. Nah, Iqbal, kita di sini di podcast kali ini ingin membahas landasan pendidikan Islam seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas landasan pendidikan Islam, kita perlu tahu apa sih landasan pendidikan Islam. Boleh dijelaskan? Jadi itu landasan pendidikan Islam itu adalah pondasi awal bagi yang beragama. Contohnya kita agama Islam kan. Jadi itu adalah satu pondasi kita untuk mengokohkan iman dan takwa kita. Ya, seperti yang kita ketahui, landasan pendidikan Islam adalah dasar pijakan yang menjadi rujukan dalam perumusan tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Oke. Berarti itu pondasi awal kita ya? Ya, pondasi awal Islam itu. Nah, oke, kita ke pertanyaan berikutnya itu apa saja landasan pendidikan Islam, landasan utama. Nah, isi dari landasan utama tadi kan sudah diberitahukan pengertiannya apa. Nah, di dalam landasan pendidikan Islam itu apa saja yang terkait dalam landasan pendidikan Islam tersebut? Ya, yang pertama itu yang seperti kita ketahui itu landasan Al-Quran, hadis, ijtihad, akal dan pemikiran ulama ijtihad. Terus ada filosofi, psikologis, dan sosiologi. Oke. Berarti yang pertama tadi ada Al-Quran ya? Ya. Nah, bagaimana Al-Quran itu menjadi landasan pendidikan Islam? Pasti ada alasannya. Ya. Kenapa Al-Quran itu menjadi Oke, jadi tadi pertanyaan yang ketiga itu bagaimana Al-Quran menjadi landasan pendidikan Islam ya? Iya. Bang Fakri, Ustadz. Nah, jadi itu Al-Quran itu menjadi landasan normatif yang seperti mana kita ketahui karena itu memuat prinsip-prinsip pendidikan seperti menuntut ilmu, pembinaan akhlak, pengembangan akal, serta tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Itu Al-Quran tadi ya? Ya, Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua itu ada hadis. Apa peran hadis sebagai landasan pendidikan Islam? Oh, jadi yang seperti kita ketahui itu tidak hanya Al-Quran tapi ada hadis juga sebagai landasan pendidikan agama Islam. Yang kita ketahui hadis berperan menjelaskan dan memperinci nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi model pendidikan ideal yang menunjukkan metode pendidikan humanis, dialogis, dan penuh keteladanan. Baik, bisa dipahami teman-teman semua, itulah landasan pendidikan Islam. Kemudian kita lanjut
apa yang dimaksud dengan landasan ijtihad? Tadi sudah pertama ada Al-Quran, lalu kemudian sudah dibahas juga hadis, kemudian kita juga harus mengetahui ijtihad. Bisa dijelaskan? Oke, bisa, tentu bisa. Jadi ijtihad ya, ijtihad itu adalah penggunaan akal pemikiran para ulama, memuaskan konsep dan praktik pendidikan Islam dalam menjawab persoalan pendidikan yang terus berkembang sesuai zaman tanpa keluar dari Al-Quran dan hadis. Jadi itu ijtihad itu harus ada kesepakatan ulama, tapi harus tidak boleh hilangnya Al-Quran dan hadis, harus berpedoman sama Al-Quran dan hadis. Berarti ijtihad itu adalah pendapat para ulama. Ya, kesepakatan atau pendapat. Oke, tapi harus dalam lingkup Al-Quran dan juga hadis. Landasan dari Al-Quran dan hadis. Nah, kita lanjut. Mengapa landasan filosofis itu penting dalam pendidikan Islam? Jadi mengapa landasan filosofis penting dalam pendidikan Islam? Ya, itu sangat penting. Menjawab pertanyaan mendasarkan tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan makna pendidikan. Jadi dalam Islam itu pendidikan bertujuan untuk insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oke. Nah, kemudian ada juga saya dengar tadi itu psikologis. Nah, bagaimana sih landasan psikologis diterapkan dalam pendidikan Islam, psikologis? Jadi bagaimana landasan psikologis diterapkan dalam pendidikan Islam? Jadi landasan psikologis itu memperhatikan perkembangan peserta didik, minat, bakat, dan tahap usia. Pendidikan Islam menyesuaikan metode pembelajaran agar sejalan dengan kondisi kejiwaan siswa, sebagaimana Rasulullah SAW mendidik dengan penuh hikmah. Oke, berarti kita nih misalnya contoh nih sebagai guru itu perlu menerapkan pelajaran itu harus sesuai gitu ya, dengan peserta didik. Ya, dengan kebutuhan siswa. Oke, metode juga harus dipahami ya, disesuaikan juga ya. Oke, baik, bisa dipahami. Apa peran landasan sosiologis dalam pendidikan Islam? 3. Oke, gimana? Tadi sampai ke sosiologis ya. Oke. Jadi itu landasan sosiologis menetapkan pendidikan Islam sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan sosial, membentuk kepedulian, serta melahirkan individu yang bermanfaat bagi umat. Oke. Berarti dalam landasan itu akan melahirkan individu yang bermanfaat bagi umat. Oke. Kepedulian sosial. Baik. Bagaimana hubungan siswa dalam landasan pendidikan Islam dan kurikulum? Nah, seperti yang kita ketahui, siswa itu ketika sudah mempelajari landasan pendidikan Islam, itu dia akan mendapatkan apa dari landasan pendidikan ini? Contoh misalnya gini, dari Al-Quran, bagaimana sih cara kita, misalnya sebagai orang tua nih, agar anak itu bisa semangat dalam melaksanakan yang namanya landasan pendidikan Islam. Salah contoh Al-Quran itu mungkin dia bisa didengarkan dengan HP nih, apalagi sekarang zaman digitalisasi, bisa menggunakan HP dengan cara menyetelkan nota-nota dirinya. Itu bagaimana supaya anak lebih semangat lagi dalam belajar landasan pendidikan Islam? Bagaimana hubungan antara landasan pendidikan Islam dan kurikulum serta hubungan anak tersebut? Ya, jadi landasan pendidikan Islam itu menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum. Mulai dari tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran pasti melibatkan pada siswa. Yaitu pelajaran setelah tujuan pembelajaran itu ada materi pun harus tidak monoton, tidak hanya itu saja gitu ya. itu saja, dan guru pun harus mempunyai metode dan strategi yang menarik agar siswa itu tidak bosan. Oke, baik, kita dipahami. Jadi kita sebagai guru, ya, terutama kita sebagai guru itu
wajib mengetahui metode yang tepat pada siswa dan anak tersebut. Itu yang dapat kami bahas dalam tema kali ini, yaitu landasan pendidikan Islam. Oke, maaf, tak terasa ini sudah 10 menit kita bersama di podcast ini. Betul Pak. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat dari landasan teori yang sudah dijelaskan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu bisa didapat oleh teman-teman semua, bisa bermanfaat di masyarakat. Apalagi setelah saya upload, mudah-mudahan dapat hikmah dan ilmunya pada semua orang. Amin ya Allah. Mungkin kita ada pesan dan kesan terakhir, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa sholat. Oke. Ayo. Sholat. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam. Mudah-mudahan bisa hadir lagi di podcast kami. Terima kasih. Oke, aman. Bisa dibicarakan dulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, Pak Taufik menjahit kopiah dijahit. Benar dulu ya betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi